Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai prospektivitas minyak dan gas bumi di Cekungan Sumatera Tengah. Berikut anggota kelompok kami. Outline pembahasan kali ini, yang pertama, geologi regional yang meliputi konfigurasi Cekungan Sumatera Tengah, evolusi tektonik dan struktur geologi, stratigrafi regional. Yang kedua, ada sejarah eksplorasi hidrokarbon. Yang ketiga, petroleum system hidrokarbon Cekungan Sumatera Tengah yang meliputi batuan induk, reservoir, jebakan, batuan penyekat atau seal, dan migrasi. Kemudian, dari konsep hidrokarbon yang ditutup oleh ringkasan. Konfigurasi cekungan, evolusi tektonik, dan sejarah eksplorasi. Cekungan Sumatera Tengah merupakan back basin yang berkembang di sepanjang tepi paparan Sunda. Cekungan terbentuk akibat penunjaman lereng Samudra Hindia yang bergerak relatif utara dan aktif selama Miosen. Geometri dari cekungan ini berbentuk simetri yang melandai ke arah timur laut. Batas cekungan Sumatera Tengah yaitu yang seperti ditampilkan pada presentasi kali ini. Perkembangan tektonik di cekungan Sumatera Tengah dibagi menjadi 4 episode tektonik. Yang pertama, Pretasiar. Struktur utama pada masa ini yaitu adanya kelurusan utara-selatan yang merupakan sesar geser berumur karbon dan mengalami reaktivisasi selama Permotrias, Jura, Kapur, dan Tersier. Yang kedua, Eosen Oligosen. Pada zaman ini terjadi deformasi akibat drifting dengan arah strike timur laut yang diikuti oleh reaktivisasi struktur-struktur tua. Akibat tumpukan lempeng, terbentuklah suatu sistem rekan transtensional yang membentuk serangkaian horst dan graben. Yang ketiga, Miosen awal hingga Miosen tengah. Jadi fase amblesan yang diikuti oleh pembentukan textile rainfall secara regional dan pembentukan transtensional fracture zone, serta terjadi rilis pada struktur tua yang berarah utara selatan. Yang keempat, pada Miosen tengah hingga sekarang. Pada masa ini terjadi pembalikan struktur yang menghasilkan reverse dan thrust fault di sepanjang jalur range fault. Proses kompresi ini terjadi bersamaan dengan pembentukan textile range fault di sepanjang bukit barisan yang umumnya berarah barat laut tenggara. Pertama di sini akan menjelaskan mengenai struktur geologi Cekungan Sumatera Tengah. Struktur geologi pada Cekungan Sumatera Tengah memiliki ciri yang ditunjukkan oleh blok-blok sesar yang memiliki orientasi utara-selatan yang membentuk rangkaian horst dan graben. Berdasarkan Naiwan dan Mertosono pada tahun 1974, terdapat dua pola utama struktur di Cekungan Sumatera Tengah, yaitu pola tua dengan arah utara-selatan dan pola muda dengan arah barat laut tenggara. Kerangka struktur regional juga menunjukkan bahwa pada Cekungan Sumatera Tengah memiliki arah jurut barat laut dan arah kemiringan timur laut sehingga membentuk sudut yang relatif besar terhadap vektor konvergen. Hal tersebut bisa dilihat pada gambar 1 dan gambar 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai stratigrafi regional Cekungan Sumatera Tengah. Untuk stratigrafi Cekungan Sumatera Tengah dari tua ke muda tertera pada gambar 3 yang secara ringkas terdiri dari yang pertama ada batuan dasar, yaitu basement yang berumur pratersier yang terbagi menjadi Malakatiren, Mutus Assemblage, Berjuitiren, dan Kualutiren. Yang kedua ada kelompok pematang yang diendapkan secara tidak selaras di atas basement yang tersusun dari batuan sedimen yang berumur Eosen hingga Oligosen yang terdiri dari 3 formasi, yaitu formasi Lower Red Bed, Brown Shell, dan Upper Red Bed. Yang ketiga ada formasi Sihapas yang juga diendapkan secara tidak selaras di atas kelompok pematang yang terdiri dari batuan sedimen berumur Miosen awal yang terdiri dari formasi Menggala, Bangko, Bekasap, dan Duri. Yang keempat ada formasi Telisa yang diendapkan pada awal hingga tengah Miosen yang merupakan tanda akhir dari fase post-rift. Yang kelima ada formasi Petani yang diendapkan juga secara tidak selaras di atas Telisa dan Sihapas pada Miosen tengah hingga Pleistosen. Yang kelima ada formasi Minas yang diendapkan tidak selaras di atas formasi Petani pada kuarter. Proses pengendapan formasi Minas masih berlangsung hingga saat ini dan menghasilkan endapan aluvial. Eksplorasi awal di Cekungan Sumatera Tengah dipandu oleh penemuan rembesan minyak pada struktur antiklin yang kemudian memicu penemuan lapangan minyak kampung pada tahun 1896. Lapangan minyak berada pada endapan delta formasi Muara Enim berumur Pliosen. Tahun 1921 target eksplorasi Cekungan Sumatera Tengah ditujukan pada batu pasir formasi Arbenakat dan penetrasi target terdalam adalah pada formasi Gumai. Tahun 1921 ditemukan lapangan minyak terbesar di selatan Sumatera yaitu lapangan minyak Pendopot atau Talang Akar pada batu pasir formasi Talang Akar. Pada Cekungan Sumatera Tengah, minyak diproduksi dari reservoir post-rift berumur Miosen awal dari grup Sihapas dan sebagian kecil produksi dihasilkan dari reservoir klasik grup pematang. Karakter spesifik Cekungan Sumatera Tengah adalah kehadiran reservoir karbonat seperti di Cekungan Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Jawa Timur Utara. Saya akan menjelaskan mengenai batuan induk Cekungan Sumatera Tengah.
Menurut data stratigrafi dari Hedrick dan Aulia tahun 1993, batuan induk cekungan Sumatera Tengah termasuk ke dalam kelompok pematang yang memiliki umur Eosen sampai Oligosen. Kelompok pematang memiliki 3 formasi, yaitu formasi Lower Red Bed, formasi Brown Shale, dan formasi Upper Red Bed. Cekungan Sumatera Tengah sendiri batuan induknya terdapat pada formasi Brown Shale. Formasi ini dapat dibagi menjadi 2 fasies. Fasies yang pertama adalah fasies dominan alga, terdiri dari batuan induk dengan total organik karbon sekitar 1-12% dan termasuk kerogen tipe 1 dan 2. Yang kedua, fasies karbonan yang terdiri dari batuan induk dengan total organik karbon sekitar 1-43% dan termasuk kerogen tipe 2 dan 3. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai batuan reservoir dari cekungan Sumatera Tengah. Reservoir utama cekungan Sumatera Tengah merupakan batuan sedimen post reef yang termasuk ke dalam kelompok Sihapas. Kelompok Sihapas sendiri memiliki beberapa formasi, antara lain formasi Menggala, formasi Bangko, formasi Bekasap, dan formasi Duri. Selain reservoir utama, pada cekungan Sumatera Tengah juga dijumpai reservoir minor. Reservoir minor tersebut merupakan batuan sedimen syn reef yang ada pada formasi upper red bed dari kelompok pematang. Terkait dengan jebakan atau trap, batuan penyekat dan migrasi dari cekungan Sumatera Tengah. Untuk yang pertama, terkait dengan jebakan atau trap sendiri merupakan pengaturan geometri perlapisan yang memungkinkan terakumulasinya minyak, gas, ataupun keduanya. Trap ini dapat berupa jebakan stratigrafi maupun jebakan struktural. Pada umumnya, jebakan struktural lah yang mendominasi cekungan Sumatera Tengah. Nah, untuk jebakan struktural sendiri, ini berupa anticline yang tersesarkan, Brand Faulted Anticline, dan Graben Bounding Roreval Anticline. Sementara untuk jebakan stratigrafi ini ditandai dengan adanya perubahan fasies saat pengendapan kelompok Sihapas yang berjalan dari arah darat menuju laut. Untuk yang selanjutnya, terkait dengan batuan penyekat atau shell rock atau biasa juga disebut dengan cap rock, batuan penyekat utama pada cekungan Sumatera Tengah ini terdiri atas perselingan batu lempung dan batu lanau pada setiap formasi yang ada. Formasi Telisa menjadi batuan tudung regional pada cekungan Sumatera Tengah. Nah, formasi Telisa ini selain berfungsi baik sebagai shell hidrokarbon, juga berfungsi sebagai pelindung atau tudung terhadap flushing reservoir oleh air meteorit. Yang dapat dilihat pada kolom stratigrafi bahwa formasi Telisa yang terdiri dari litologi berupa perselingan batu lempung karbonatan dan batu pasir dolomitan sisipan batu lanopelagik menjadi batuan tudung regional pada cekungan Sumatera Tengah. Selanjutnya adalah migrasi. Migrasi menandakan waktu yang tepat di mana hidrokarbon berpindah dari batuan induk ke reservoir. Migrasi pada cekungan Sumatera Tengah terjadi pada periode Miosen hingga Pliosen. Migrasi terjadi sepanjang letakan, sesar, dan ketidakselarasan. Susunan keseluruhan struktur graben telah ditunjukkan oleh arah migrasi, baik primer maupun sekunder. Migrasi yang terjadi adalah hidrokarbon keluar dari sumber ke arah flexural hinge graben sepanjang garis tepi batas sesar. Berikut adalah gambar yang menunjukkan migrasi yang terjadi pada cekungan Sumatera Tengah pada kala Miosen ke Pliosen. Mengenai play concept. Play concept memiliki definisi berupa konfigurasi hubungan dari setiap elemen dari petroleum system yang memungkinkan terbentuknya akumulasi hidrokarbon. Play concept ini menunjukkan kesamaan dari akumulasi dan prospek secara geologi serta memiliki batuan induk reservoir, batuan penyekat serta kondisi jebakan yang saling menyerupai atau sama. Konsep ini berguna dalam penentuan daerah terbaik yang dapat mengurangi risiko eksplorasi dan dapat mengestimasi volume hidrokarbon secara kuantitatif serta faktor kesuksesan dari prospek dan penilaian play tersebut. Play pada cekungan Sumatera Tengah ini, yang pertama ada pada formasi petani yang berumur pertengahan hingga akhir Miosen dengan litologi batu pasir dan trap berupa anticline, di mana sering mengindikasikan hidrokarbon terutama gas pada batu pasir. Yang kedua dan ketiga, terletak pada formasi Telisa yang berumur awal hingga pertengahan Miosen dengan litologi batu pasir, dengan trap berupa anticline dan build up.
di mana pada trap antiklin telah menjadi sumber produksi di lapangan Lindal, Koto Bata, dan Petapahan. Antiklin relief rendah yang berasosiasi dengan sesar naik berarah N-way atau ranching. Kemudian untuk yang build up, belum ada penumbuhan lebih lanjut. Yang keempat, terdapat pada formasi Sihapas yang berumur akhir Oligocene hingga awal Miocene dengan litologi batu pasir dan trap berupa draping, di mana sekuen post-reef awal formasi menggala terbungkus tinggian paleotopografik yang telah dibor secara intensif. Kemudian dari tipe 5 sampai tipe 8 memiliki umur yaitu akhir Oligocene sampai awal Miocene dengan formasi Sihapas dan litologinya yaitu batu pasir. Trapnya dari nomor 5 yaitu ranching, kemudian reverse folded anticline, downthrown folded closer, upthrown folded closer, dan kemudian komennya pada nomor 5 itu tinggian struktural berasosiasi dengan up atau downthrown blocks. Kemudian nomor 6 upthrown blocks inverted maupun tidak berasosiasi dengan sesar bersudut tinggi berarah northwest sampai southeast dengan telah dibor secara intensif. Kemudian pada nomor 7 yaitu subthrust trap berasosiasi dengan sesar bersudut tinggi berarah northwest sampai southeast. Kemudian nomor 8 yaitu upthrown block traps berasosiasi dengan pengangkatan dan branching dekat dengan gunung barisan. Kemudian pada tipe nomor 9 yaitu umur akhir Oligocene dengan formasi lakat dengan litologi batu pasir dan trapnya yaitu stratigraphic. Komennya yaitu on laps di posisi pinch out di sisi tinggian paleo dengan yaitu kombinasi stratigraphy atau structural play. Kemudian pada tipe nomor 10 dan nomor 11 memiliki umur Eocene Oligocene dengan formasi pematang litologi batu pasir. Trap nomor dengan tipe nomor 10 yaitu tilted fault block dan nomor 11 merupakan alluvial plain. Lalu pada nomor 10 dengan komennya yaitu deposit syn reef yang dibatasi oleh sesar berarah north south. Lalu pada tipe nomor 11 yaitu play dengan risiko tinggi yaitu reservoir dan batuan penyekat dengan kualitas rendah pada daerah ini. Kemudian umur pada tipe nomor 12 yaitu pratersier formasi basement, yaitu kemudian trapnya yaitu termasuk stratigraphic dan struktural, dan dengan komennya yaitu granit, lapuk atau retak, argillite atau metakuarsit. Ringkasan, di mana ringkasan ini kita akan lebih bahas tentang prospek yang ada di Central Sumatra Basin. Nah, pada Central Sumatra Basin nanti kita juga tidak akan lepas dengan yang namanya Duri Oil Field. Di mana pada Duri Oil Field ini dia memiliki Duri dan Buckyballs Formation as its main reservoir pada Duri Field. Dia memiliki area ranging from 17 to 22, di mana ini dikategorikan sebagai heavy oil. Heavy oil dia memiliki high viscosity, dan because dia memiliki high viscosity, maka dia harus diturunkan agar dapat diproduksi. Nah, pada Duri Field ini dia memanfaatkan sungai rokan, air dari sungai rokan diambil, kemudian air dari sungai rokan itu nanti akan di-heat atau dipanaskan sehingga akan menghasilkan uap. Uap nanti dia akan diinjection ke dalam reservoir. Nah, uap yang diinjection tadi dia akan menurunkan viskositas dari si heavy oil tadi, sehingga dia dapat mendorong si heavy oil tadi menuju ke sumur produksi sehingga dapat diambil dan diekstraksi hidrokarbonnya. Kemudian ada pematang branchial formation. Dia sangat fair to excellent prospect levelnya. Kemudian dia juga sudah dikategorikan sebagai sudah berada pada mature phase, di mana dia memiliki potensial sangat berpotensial untuk dapat memproduksi minyak. Nah, ini didukung dengan data dari mutlak pada GSP2, di mana oil indicator pada dia menunjukkan ada oil pada kedalaman sekitar 8.500 feet. Kemudian shale hydrographic distribution juga di tingkat TOC dengan range from fair to good, dan dia didepositkan in the thickness of up to 50 feet, di mana dia terdepositkan pada kedalaman for up to 50 feet. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.